Perkenalkan, nama saya Deborah Brilian Maharani Gultom dengan NIM 09030582428068. Di video ini saya mau mempresentasikan sedikit tentang proyek UAS kecerdasan buatan, yaitu konsep NN atau Neural Network. Jadi di sini kita menggunakan import library, di mana import pandas ASPD itu fungsinya itu digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Import NumPy ASNP itu digunakan untuk operasi numerik, terutama array dan perhitungan matematika. Import Matplotlib Pyplot as PLT. Ini ada library visualisasi untuk membuat grafik. Import Seaborn as SNS. Ini adalah library visualisasi berbasis Matplotlib, tetapi lebih estetis dan mudah untuk analisis statistik. Pada From Scikit-learn Model Selection Import Train Test Split itu digunakan untuk memisahkan dataset menjadi train set dan test set. From Selection Matrix Import, Confusion Matrix itu menampilkan tabel prediksi versus kenyataan. Classification Report itu presisi, recall, event score. Akurasi score itu akurasi prediksi model. From TensorFlow Keras Model Import Sequential itu digunakan untuk membuat model neural network layer by layer atau sekuensial. From TensorFlow Keras Layer Import Dense Dropout itu memiliki fungsi masing-masing. Pada dense berfungsi sebagai layer fully connected pada neural network. Dropout itu teknik regularisasi untuk mencegah overfitting dengan cara menonaktifkan sejumlah neuron secara acak saat training. NP Random Seed 42 itu digunakan untuk mengatur seed atau benih random data di NumPy. TF Random Seed 42 itu digunakan untuk mengatur seed tetapi khusus TensorFlow. Selanjutnya load dataset. Di sini ada from Google Colab import file. Itu digunakan untuk mengimpor file dari Google Colab. Upload itu digunakan untuk membuka dialog upload dan memiliki file dari komputer yang akan diunggah. Informasi dataset pada df-pd-read CSV. Di sini saya menggunakan dataset hard CSV. Itu fungsinya untuk membaca file CSV dan menyimpannya sebagai data frame atau dataset. dv-sample 5 itu berfungsi untuk melihat isi data, mengecek keberagaman data, dan memastikan file terbaca. dv-hit itu berfungsi untuk melihat struktur awal data, memastikan kolom terbaca, dan melihat tipe nilai pada awal dataset. Selanjutnya, df-info itu digunakan untuk melihat informasi struktur dataset. df-describe itu digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik. df-target dari dataset. Fold counts itu digunakan untuk menghitung jumlah muncul tiap kategori pada kolom target. Seperti ini. Visualisasi korelasi dataset. Kita menggunakan PLT figure fixed size 12,8 itu
berfungsi untuk membuat kanvas atau gambar. SNS heatmap itu SNS heatmap, DF core, anode pulse, CMap coolram itu mempunyai fungsi masing-masing. Pada CNS heatmap, DF core, anode pulse, CMap coolram itu mempunyai kegunaan masing-masing. Pada DF core itu digunakan untuk menghitung korelasi antara semua kolom numerik. Anode pulse itu digunakan untuk menentukan nilai korelasi ditampilkan angka pada kotak heatmap. CMap coolram itu untuk menentukan warna yang digunakan. PLT tile correlation heatmap itu berfungsi sebagai memberi judul pada heatmap. PLT show itu berfungsi sebagai menampilkan heatmap pada layar. Selanjutnya, X sama dengan df drop target axis 1 itu digunakan untuk membuat variabel X yang diberikan input kecuali kolom target. Y sama dengan df target itu digunakan untuk mengambil kolom target dan menyimpannya sebagai variabel Y. Pada from secular model selection import train test split itu digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan testing. Xtrain, Xtext, Ytrain, Ytext sama dengan train text split. XY text size 0,2 random stage 42 itu fungsinya untuk membagi dataset. Pada from secular processing import standard scalar itu digunakan untuk menstandarisasi fitur agar memiliki main dan standar. Pada secular standar itu membuat objek scalar yang nanti akan dipakai untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari data training. Whoops, salah bro. From scalar processing import standard secular itu fungsinya untuk membuat objek scalar yang nanti akan dipakai untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari data training. Xtrain itu digunakan untuk melakukan dua proses pada training data. Xtext itu digunakan untuk melakukan transform. Model neural network A pada model A sequential itu digunakan untuk membangun neural network secara berurutan layar demi layar. Dense 32 itu adalah input layar. Dense 32 adalah input layer dan hidden layer pertama. Dense 16 itu digunakan untuk membantu menangkap pola non-linear. Dense 1 itu digunakan untuk memprediksi probabilitas seseorang terkena penyakit jantung. Optimizer itu digunakan untuk algoritma gradient descent canggih yang cepat dan stabil. Loss digunakan untuk klasifikasi binar. Matrix akurasi itu digunakan untuk mengevaluasi performa model. Model A summary digunakan untuk menampilkan informasi seperti output shape,
jumlah parameter tiap layer. Training model A. Pada training ini kita mempunyai 50 data. Pada training ini kita memakai epoch 50 yang mempunyai kode-kode yaitu Xtrain, Ytrain itu digunakan untuk melatih model. Epoch 50 itu model yang akan melihat seluruh data training sebanyak 50 kali. Batch stage 16 itu data dibagi menjadi batch kecil berisi 16 sampel per update. Validation split 0,2 itu digunakan untuk validation set. Verbose 1 itu digunakan untuk menampilkan progress training per epoch dengan detail. Model neural network B itu sama saja seperti A, menggunakan data yang sama. Dan menggunakan 50 data training. Evaluasi model A dan model B. YPredict A itu berfungsi untuk mengubah prediksi probabilitas menjadi prediksi label. Classification report dan accuracy score itu digunakan untuk menampilkan evaluasi performa model A dan B. YPredict B itu sama saja seperti A, berfungsi untuk mengubah prediksi probabilitas menjadi prediksi label. Classification report dan accuracy score itu sama saja seperti A, digunakan untuk menampilkan evaluasi performa model B. Grafik akurasi dan loss. Ini PLT figure itu digunakan untuk membuat kanvas atau gambar dengan ukuran 12x5. PLT subplot itu membuat grafik pertama di posisi kiri. PLT plot history A dan multiple history B itu berfungsi untuk menampilkan perkembangan akurasi train dan validasi model A dan B sepanjang epoch. PLT tile untuk memperbandingkan akurasi model A dan model B. Itu fungsinya untuk memberi judul, nama sumbu, menampilkan keterangan garis, dan menampilkan garis grid. PLT subplot berfungsi sebagai grafik kedua di posisi kanan. PLT plot history A dan PLT history B berfungsi untuk menampilkan perkembangan loss train dan validation untuk kedua model. PLT tile itu sama saja. PLT tile perbandingan loss model A dan B itu berfungsi untuk membuat grafik lebih jelas dan informatif. PLT type layout itu digunakan untuk merapikan layout agar kedua garis tidak saling menumpuk. PLT show itu digunakan untuk menampilkan semua grafik dalam satu tampilan. Visualisasi confusion matrix. Pada fig AX PLT subplot 12 file size 12,5 itu berfungsi untuk menampilkan dua confusion matrix secara sejajar. CMB dan CMA confusion matrix itu berfungsi untuk menghitung confusion matrix model A dan B. CNS heatmap CMA dan CMB itu berfungsi sebagai menampilkan confusion matrix dalam bentuk heatmap. AX0 set title confusion matrix model A dan B itu berfungsi untuk memberi judul dan label sumbu agar memudahkan pembaca dan model A dan model B. PLT show digunakan untuk menampilkan kedua grafik confusion matrix ke layar.
Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.